Iya, Bang, silakan Bang, silakan. Ini ada tema, eh, temanya ini menarik. Jangan percaya kepada Paulus. Apakah ada kemudian kemungkinan saudara-saudara Kristen ketika ada pertanyaan seperti itu ada jawaban dari saudara Kristen? Misalnya nih, kenapa kami umat Islam tidak mau percaya kepada Paulus? Karena kami melihat di dalam kitab yang digunakan oleh orang Kristen itu ada pertentangan yang sangat-sangat signifikan antara ajaran Tuhan yang datang kepada nabi-nabi dengan ajaran yang datang ke Kristen dari Paulus. Misalnya yang saya sampaikan tadi pagi, Bang, ya, saya katakan begini, bahwasanya pengakuan Paulus di dalam kitabnya dia, Lukas 2 nomor 16, itu dia menguraikan sebuah konsep bahwa tidak ada satupun manusia yang dibenarkan karena hukum Taurat. Nah, ini menjadi pertanyaan besar. Paulus ini siapa? Kenapa dia menjadi penentang gitu loh? Kenapa dia menjadi penentang pencipta langit dan bumi yang datang kepada nabi-nabi yang terdahulu? Maka hal ini kami minta kepada saudara Kristen untuk memberikan pengajaran atau edukasi kepada kami terkait hal tersebut. Karena Paulus sendiri yang mengatakan itu, bahwa kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ini Paulus yang membackingi dia ini siapa? Siapa yang di belakang dia? Kok sampai ngomongnya itu menentang pencipta langit dan bumi yang mewahyukan hukum Taurat ini kepada Nabi Musa? Mungkin saudara bisa menjelaskan kepada kami, silakan. Ya, dasar itu ada dasarnya. Coba Iya. di Yeremia 31 ayat 31. Gimana Bang? Gimana? Dasarnya. Lihat di Yeremia Apa itu? 30 tentang perjanjian yang baru yang dinyatakan kepada bangsa Israel. Karena kan di situ mereka ingkari. Berarti tidak ada kebenaran kan di situ yang didapatkan. Karena mereka mengingkari perjanjian itu. Jadi Paulus mengatakan apa yang tertulis itu. Nah, karena mereka mengingkari perjanjian itu, maka dibuatlah perjanjian yang baru, yaitu hukum kasih karunia. Saya rasa bukan begitu narasinya, Bang. Paulus mengatakan begini, tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Bukan dikatakan tidak ada orang yang sanggup melakukan hukum Taurat, tapi tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sedangkan Tuhannya membenarkan seluruh manusia yang menjalankan hukum Taurat. Kenapa jadi Paulus membolak-balikkan ajaran itu? Tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Bukankah perintah Tuhannya justru mengatakan akan membenarkan orang yang melakukan hukum Taurat? Tapi Paulus mengatakan tidak ada yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Intinya gini, ketika Bani Israel menjalankan hukum Taurat, setaat apapun dia kepada hukum Taurat itu, kata Paulus, itu tidak akan dibenarkan. Ini yang membackingi Paulus melawan firman Tuhan itu siapa Bang kira-kira? Silakan. Di mana dalam Taurat, di mana dalam hukum Taurat mengatakan ketika melakukan hukum Taurat Anda dibenarkan? Dalilnya banyak, Bang. Coba Banyak kasih tahu sekali, Bang. di mana itu coba. Contoh misalnya di dalam Imamat 18. Ketika di Imamat 18 itu jelas sekali di sana Tuhan mengatakan apa? Kamu akan hidup, kamu akan mendapatkan apa yang Tuhan inginkan apabila kamu melakukan peraturanku. Imamat 18 nomor 4 misalnya. Kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan.
Nomor 29, karena setiap orang yang melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, orang itu harus dilenyapkan di tengah-tengahnya. Justru kalau dia orang-orang Yahudi ini tidak menjalankan hukum Taurat, menurut Imamat 18, orang itu harus dilenyapkan. Artinya, ketika mereka ingin memperoleh hidup, maka mereka harus menjalankan hukum Tuhan. Tapi ternyata menjalankan hukum Tuhan menurut Paulus itu tidak dibenarkan. Mana yang betul, Bang? Tuhan yang datang kepada Nabi Musa atau Kristus yang datang kepada Paulus sang pembisik itu? Silakan. Kalau hukum Taurat itu adalah untuk hidup hari itu, bukan untuk sebuah kebenaran. Hanya kebenaran adalah Yesus. Hukum Taurat Gimana itu ceritanya? memimpin manusia kepada ketaatan kepada Allah. Tetapi hukum Taurat itu bukan kebenaran. Kebenaran itu adalah Yesus. Ini backingan Anda siapa? Hukum Taurat Backingan itu- Anda siapa ini? Loh, Yesus sendiri berkata, akulah jalan dan kebenaran. Mana di Nah, hukum Yesus Taurat berkata, mengajarkan akulah hukum jalan. Taurat? Mana hukum Taurat berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Hukum Taurat hanya diberikan kepada manusia Yesus mengatakan, Bang, di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit, alias neraka. Kok sekarang Yesus jadi berubah di tangan Anda? Yang mana yang harus kita dengarkan ini? Backingan Anda ini sebenarnya siapa? Yesus memberikan pengajaran kepada pengikutnya Bani Israel. Barang siapa yang meniadakan setitik meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina alias neraka. Backingan saudara siapa? Oke, sudah. Iya. Saya kasih ya, di dalam Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum jangan Taurat. kamu Aku sangka. datang- Sebentar. Aku datang untuk menggenapinya. Menggenapi, menyempurnakan. Ya, menggenapi bukan menyempurnakan, melakukan Lalu? hukum itu. Satu dulu, Iya, melakukan. Sebentar. Menggenapi itu dia melakukannya. Dengar, dia Iya, tidak melakukan. bilang meniadakan artinya menghapus. Ingat itu. Yang kedua, dia memberikan hukum yang Iya. baru. Dengar, kasihlah di dalam Matius 22 ayat itu 36 37. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu sebentar dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itulah tergantung seluruh hukum Taurat dan Hukum kitab para Taurat. nabi. Jadi yang Hukum disempurnakan itu di dalam hukum kasih. Siapa yang hukum Oke. kasih itu? Yesus. Oke. Baik, sekarang begini saudara. Kasihilah, hukum utama itu mengasihi Tuhan. Cara mengasihi Tuhan di hukum utama itu gimana? Menurut Khalil, Melakukan seluruh perintah Yesus. Hah? Di mana itu tertulis? Hah? Dia yang menggenapi hukum Taurat bagaimana? Di mana tertulis Yang tadi dengar. bahwa Jangan dengar, kamu dengar. menyangka. Saudara, dengarkan. Jangan karena backingan Anda itu makhluk halus sampai Anda seenaknya longor di sini. Saya minta hukum utama itu yaitu mengasihi Tuhan Bapa. Apa item-item mengasihi Tuhan Bapa? Kasih dalil. Silakan. Melakukan seluruh kehendakku, kata Yesus. Kehendak dia. Di mana? Kehendak siapa? Yesus. Di mana Firman dalilnya? kan dia, Ayo, loh dia kan adalah firman. tunjukkan. Di mana dalilnya itu tertulis? Tunggu ya, tunggu saya Iya, kasih. silakan. Baik teman-teman, ini backingannya Paulus ternyata masuk ke Bapak ini ya. Kita lihat ya teman-teman, siapa yang membackingi mereka ini. Ini lagi-lagi dia tuduh Yesus, dia mengatakan bahwa lakukan semua kehendakku. Ini sampai dia punya punya backingan keluar ini. Kita Iya, lihat ya. apa yang terjadi. Ya, kasih. Silakan. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku.
Dan Oke. barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan Oke. aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukan perintah yang apa yang Yesus sampaikan, dia kan sang firman. Oke. Yesus adalah firman Di mana Bapa itu di yang mana hidup. Yesus mengatakan, sabar, sesuai dengan apa yang saudara katakan tadi, di mana Yesus mengatakan bahwa kasih kepada Elohim adalah melakukan segala kehendakku. Itu dengar pertama, Iya. janganlah gelisah, percayalah juga kepadaku. Dengar, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ketika Iya. dia disuruh percaya, dia berkata barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dia yang mengasihi aku. Berarti kita yang percaya Iya. kepada Yesus yang melakukan perintahnya. Ya tadi Lah, perintahnya di dia bilang, Matius 5 nomor 19 itu boleh nggak menghilangkan hukum Taurat setitik pun meskipun yang paling kecil. tidak Menurut ada yang perintah Yesus. tidak ada yang menghilangkan. Siapa yang menghilangkan? Tidak ada yang menghilangkan. Tadi Paulus dia katakan apa? Tidak ada Tidak satupun berlaku. manusia yang dibenarkan berlaku. karena melakukan, tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Mana perintah tidak Yesusnya berlaku. yang mengatakan? Mana Tidak perintah berlaku. Yesusnya mengatakan untuk meninggalkan hukum Taurat? Perintah Yesusnya mana? Yesus mengatakan apa? Di dalam hukum kasih sudah genap seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dan tadi saya sampaikan hukum kasih itu. Berarti menurut saudara Yesus membatalkan hukum Taurat. Yesus tidak meniadakan. Yesus datang untuk Ini tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Menurut Yesus, sabar, saudara, sabar. Menurut Yesus, apakah orang yang menjalankan hukum Taurat itu dibenarkan atau tidak dibenarkan? Hukum Taurat diberikan untuk menuntun manusia. Saya ulang lagi, saya tidak suruh Anda, saya tidak suruh Anda kemudian untuk berkhotbah. Saya tanya, apakah Yesus mengajarkan bahwa orang yang menjalankan hukum Taurat itu adalah orang yang tidak dibenarkan? Dia tidak mengatakan seperti itu, dia berkata. Tetapi kenapa Paulus mengatakan? Berarti bertentangan dengan Paulus. Jalan dasar itu Paulus mengambil apa yang firman Tuhan katakan. Akulah jalan. Makanya kalau di mana Yesus mengatakan bahwa orang yang melakukan hukum Taurat itu adalah orang yang tidak dibenarkan. Di mana Yesus mengatakan itu? Loh, dia tidak pernah sampaikan itu kan. Tetapi yang dia sampaikan, akulah jalan dan kebenaran. Hukum Taurat sudah takluk. Dia yang melakukan hukum Taurat itu, jadi hukum Taurat itu Yesus adalah hukum Taurat itu sendiri. Ngaco. Dia adalah sang firman. Kan kau saudara, kan? Yesus ditanya oleh orang yang sesamanya, bukan oleh Kristen. Seorang datang kepada Yesus, sabar. Datang kepada Yesus dan bertanya, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Kenapa Yesus memerintahkan orang ini justru untuk menjalankan hukum Taurat? Kenapa? Di ayat berapa? Matius 19 nomor 16 dan seterusnya. Kenapa Yesus ketika ditanya, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Apa jawab Yesus? "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau ingin masuk ke dalam hidup yang kekal, turutilah segala perintah Elohim." Kenapa lari ke Taurat Yesus? Mana turutnya perintah Elohim? Loh, perintah Elohim. Perintah Elohim itu di mana? Loh, Taurat itu jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah ibumu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu terdapat di mana? Itu terdapat di mana? Hukum Taurat. Hukum Taurat berarti Yesus mengajarkan kalau engkau ingin hidup yang kekal, jalankan perintah Tuhan yang ada di mana? Hukum Taurat itu dia sempurnakan tidak? Di dalam hukum kasih. Dia sempurnakan. Saya ulang lagi. Yesus ketika ditanya, apabila engkau mau hidup yang kekal, maka turutilah segala perintah Elohim. Perintah Elohim tadi itu terkungkung di mana? Loh, itu perintah hukum kasih. Hukum kasih tidak boleh berzina. Hukum kasih. Longor. Siapa
Siapa backinganmu, saudara? Yang Yesus ajarkan hukum Yesusnya apa? mengajarkan. Hukum kasih. Yesusnya Mana hukum Taurat di mengajarkan. situ? Mana Yesus ajarkan Jikalau hukum Taurat? engkau ingin Mana hidup hukum yang Taurat? kekal, turutilah segala perintah Elohim. Kata orang itu kepada Yesus, perintah yang mana? Sembah Yesus, ibadah minggu, makan babi, jangan bersunat, itukah? Jadilah Kristen, itukah? Bukan, saudara-saudara. Yesus mengatakan perintah yang mana? Yesus menjelaskan, jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati ayah ibumu, kasihilah sesamamu. Nah, sekarang pertanyaan saya, ini perintah-perintah ini tertuang di mana? Semua di dalam hukum kasih. Dengar ayatnya yang ke-21. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau dengar, engkau hendak jikalau sempurna, engkau ingin sempurna, jualah segala milikmu dan berikanlah kepada si miskin. Itu bicara masih berbicara mengenai hukum Taurat. Itu masih berbicara mengenai hukum Taurat. Hei, itu masih berbicara mengenai hukum Taurat. Dia berkata begini, semuanya itu telah aku lakukan, kan hukum Taurat itu kan? Sudah. Yesus berkata kepada dia, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah setelah dia melakukan harta segala milikmu. hukum Taurat, saudara, sekarang Anda Yesus tahu. benarkan dia tidak. Yesus benarkan dia tidak. Dibenarkan karena menjalankan Yesus hukum benarkan apa? dia di mana? Coba kau baca selanjutnya. Apakah Yesus benarkan dia? Dia Ketika dia melakukan dibenarkan. hukum Taurat. Jikalau engkau hendak sempurna, jikalau engkau hendak sempurna, sempurna dari menjalankan hukum apa tadi? Hukum apa? Sempurna dari seluruh hukum yang Yesus ajarkan. Iya, saya tanya, hendak sempurna dari hukum mana? Hukum kasih yang tadi sudah dibilang, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Iya, mengasihi Elohim itu mentaati perintah Elohim. Kan Yesus mengatakan, turutilah segala perintah Elohim. Betul? Sekarang saya tanya, segala perintah Elohim itu, dengar. Segala perintah Elohim itu, segala perintah Elohim, segala perintah Elohim itu tertuang di mana? Hukum Taurat. Taurat. Sekarang saya tanya, ketika berarti Yesus sabar dulu. Berarti sabar, gantian. Apakah Yesus benarkan dia? Gantian. Jadi ketika Yesus mengatakan turutilah segala perintah Elohim, Anda menyambut. Ternyata perintah Elohim itu di Taurat. Berarti untuk memperoleh hidup yang kekal harus menjalankan hukum Taurat. Sedangkan Paulus mengatakan apa? Tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Lah Yesus tadi mengajarkan supaya orang itu mendapatkan hidup yang kekal, dia harus menuruti perintah Elohim yang tertulis di mana? Di mana? Seluruh firman Allah. Di mana? Di situ Yesus tidak bilang hukum Taurat. Di mana? Tidak ada. Di mana? Sebentar, saya jawab. Ayat 20, kata orang muda itu sebentar. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kulakukan. Hukum Taurat kan 10 ya. Oke. Ya. Berarti kata Yesus. Yesus ayat 21. Berarti kata Yesus. Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Dengar, Yesus suruh ikutlah Yesus. Tetapi orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta untuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu sangat gemparlah mereka dan berkata, jikalau demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi kamu hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Jualah dan ikutlah aku. Yang diperintah terakhir, ikutlah aku. Kamu sudah melakukan 10 hukum Taurat, tetapi tidak sempurna kan? Berarti hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan. Selain mengikuti Yesus, selesai kau. Oke, baik. Jadi ketika ditanya oleh orang tadi, syarat untuk memperoleh hidup yang kekal, apa yang harus dijalankan? Seluruh hukum Allah dan ikut Yesus. Tunggu seluruh hukum dulu. Allah dan ikut Yesus. Iya. Jujur dong. Ketika orang ini, saya tidak berdasarkan dalil saya sendiri. Ketika orang ini dia berkata begini, aku sudah melakukan semua. Yesus bilang, pergi jual hartamu dan ikutlah aku.
Dia tidak mau. Ikut Berarti Yesus, orang ini ikut. berarti orang ini menjalankan apa? Apa tuh? Hukum apa yang dijalankan orang tadi? Loh, hukum yang dijalankan kan 10 hukum Taurat. Menurut dia ini hukum Taurat. orang-orang Israel. Oke. Tetapi terakhir Yesus katakan begini. Oke. Ingat, poin terakhir berarti aku. menurut Yesus untuk memperoleh hidup yang kekal, syarat mutlak pertama menjalankan hukum Tuhan, yaitu Taurat. Betul? Setuju. Terus kenapa Paulus mengatakan tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat? Ingat Yesus bilang ikutlah aku. Enggak, bukan itu dulu. Yesus aku di poin terakhir, tapi dia tidak bisa. Lihat, 10 dia sudah lakukan. Dia bilang kurang apa lagi? Yesus bilang jual hartamu. Sekarang pertanyaan saya, saudara, pertanyaan saya, ketika Yesus ditanya, apa syaratnya memperoleh hidup yang kekal? Yesus memberikan syarat apa yang pertama? Yesus turuti yang bertanya perintah kepada dia. Yesus yang bertanya orang muda kaya, kata orang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan apa yang harus kuperbuat? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya? Hanya kata Yesus baik. Tetapi jikalau engkau mau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Nah, Perintah jika Allah. engkau ingin memperoleh hidup, turutilah segala perintah. Perintah yang mana? Di mana tertulis perintah itu? Oke, termasuk hukum Di Taurat. mana? Semua hukum Taurat dan perintah. Ikutlah Yesus. Berarti menurut Yesus, untuk memperoleh hidup yang kekal, syaratnya menjalankan perintah Taurat. Oke, Itu syaratnya. ikut Yesus. Itu syarat. Itu syaratnya. Tunggu dulu. Itu syarat pertama dulu. Syarat Ya, syarat pertama. pertama sudah dipenuhi kan orang itu. Oke. Dia 20. Tapi kenapa Paulus mengatakan tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat? Ternyata tidak. Lelaki yang kaya ini pun tidak bisa. Sudah 10. Gimana maksudnya? Gimana maksudnya? Kata Yesus untuk telah kuturuti. Nah, dia sudah turuti. Nah, Apalagi lolos berarti belum. tinggal satu. Oke, tinggal satu. Dengar. Tinggal satu. Datang berarti lolos dia kan? Tinggal satu. Ikut Ya, aku itu paling penting. Ikut laku. Ikut siapa? Ikut Yesus. Iya, tahu. Yang terakhir, itu poinnya, Pak. Ikut Yesus menjalankan Taurat atau tidak menjalankan Taurat? Ikut Yesus untuk masuk kepada hidup yang kekal. Percaya kepada Tadi Yesus. syarat hidup kekal apa? Pertama, Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Hidup Tidak kekal ada seorang pun yang bisa mendapat hidup kekal tanpa percaya dia adalah juru selamat dan Tuhan. Itu persyaratan. Astagfirullahaladzim, Dia berkata, ya Allah ya ikutlah Karim. aku. Mau ikut kemana? Ikutlah firman-Nya. Maka dia barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dia yang percaya kepadaku, dia yang mengasihi aku. Yang pertama, syarat memperoleh hidup yang kekal. Apa yang pertama menurut Yesus? Lakukan Mentaati. perintah Allah. Dengar. Oke. Lakukan Nah, semua sekarang perintah Allah ini syarat pertama kan? Kalau syarat pertama tidak dilolosin, bisa nggak lolos syarat kedua? Semua tidak bisa satu, karena kalau Tidak tidak bisa satu sama dengan Anda tidak melakukan seluruh perintah Tidak Allah. bisa. Tidak bisa. Pak. Tidak bisa. Syarat pertama, gini, dengarkan saudara Indra, dengar. Syarat pertama menjalankan Taurat. Syarat kedua menjual harta, berinfak, bersedekah. Syarat ketiga ikut Yesus. Betul? Ya. Oke. Bisa nggak kita lolos, orang-orang lolos di syarat kedua kalau syarat pertama tidak dilolosin? Semua harus sempurna. Syarat pertama harus tidak sempurna. Lolos, syarat terakhir tidak lolos. Tidak boleh ada Oke, satu nah yang tidak boleh. sekarang bagaimana Kristen bisa lolos syarat pertama? Sedangkan Paulus mengatakan tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Betul. Nah, berarti berarti Kristen tidak lolos. Ini tidak dibenarkan. Coba. Berarti Kristen tidak lolos. Berarti Kristen tidak lolos di syarat pertama. Dari mana? Iya. Paulus sendiri mengatakan, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada.
Nah, sekarang bagaimana mungkin Anda bisa lolos syarat kedua, syarat ketiga kalau Anda tidak lolos syarat pertama? Bagaimana Anda mau lolos syarat pertama sedangkan Paulus mengatakan dalam Galatia 2 nomor 21, jika engkau mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Bagaimana itu? Loh, Bagaimana Anda ingin memenuhi syarat pertama kalau dari syarat itu aja Paulus sudah bombardir? Dikatakan begini, aku tidak menolak kasih karunia Tuhan, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Di data Galatia 5 nomor 4, Paulus mengatakan bahwasanya engkau akan lepas dari kasih karunia jika engkau mengharapkan kebenaran dari Kristus. Maka malah dia mengatakan begini, jikalau kamu berusaha untuk menjalankan hukum Taurat, kamu lepas dari Kristus. Syarat pertama kalian tidak bisa. Syarat pertama untuk memperoleh hidup yang kekal menurut Yesus, menjalankan hukum Taurat. Jadi ente baru siap-siap nih, ganti baju, habis mandi ganti baju, pakai sepatu, habis itu berdiri mau menjalankan hukum Taurat sebagai syarat pertama. Baru juga kamu mau menjalankan, apa kata Paulus? Kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia jika engkau menjalankan hukum Taurat. Jadi syarat pertama aja nggak lolos, gimana mau syarat kedua? Sementara syarat pertama aja nggak boleh. Ayo. Saya jawab ya. Dengar. Iya, silakan. Silakan. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 23 dikatakan begini. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Berarti siapa yang dibenarkan? Ada tidak? Tidak ada. Berarti semua orang gagal melaksanakan hukum Taurat. Ya, gagal berarti nggak lolos syarat pertama. Berarti nggak lolos syarat pertama. Tidak lolos syarat pertama berarti. Tidak lolos. Syarat pertama. Syarat pertama kalau tidak lolos syarat pertama bisa nggak loncat ke syarat kedua? Justru karena itu kasih Allah. Nah, Anda hukum kasih karunia. Masalah generasi. Masalah itu. Nah, jadi kita orang Kristen ini boleh tidak orang saya dosanya dihapus sebentar. Boleh kalau tidak orang sudah dihapuskan, dia bisa berjalan dalam kebenaran. Nah, sekarang saya bertanya kepada Anda. Anda bisa berjalan dalam kebenaran sementara dosa menguasai Anda. Dari mana? Saya tanya. Iya. Dari mana pertanyaan Anda bisa saya berjalan jelas. dalam kebenaran kalau dosa boleh itu masih tidak, ada di dalam diri Anda? Saya tanya. Boleh tidak bagaimana orang Anda ajaran bicara Anda sendiri nih. Ada nggak pengganti di bawah? Kalau ada tendang aja ini. Langor. Nah, bagaimana? Saya tanya. Nah, Anda ini kan berdosa. Nah, Anda punya dosa di ada nggak oteng lain? Kalau ada oteng lain ini dilempar aja ke neraka. Ngapain dipertahankan manusia congor? Model nggak ada malunya. Jadi teman-teman sekalian, yang penting pesannya udah nyampe ya, bahwa Kristen ini tidak akan pernah sampai kepada keselamatan. Tidak akan pernah sampai menurut Yesus. Kenapa? Syarat pertama harus menjalankan hukum Taurat. Baru juga mau menjalankan hukum Taurat itu satu, milik kepunyaan orang Yahudi. Kristen bukan milik orang Yahudi. Taurat itu bukan punya dia. Yang kedua, kalaupun dipaksakan mereka nyolong kitabnya orang Yahudi, Paulus mengatakan, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Baru juga mau memenuhi syarat pertama, yaitu menjalankan Taurat, sudah dicegal oleh Paulus. Jadinya nggak bisa. Syarat pertama gagal. Bagaimana mungkin loncat ke syarat kedua? Bisa, nggak mungkin. Bagaimana orang bisa mendaftar di kampus mau kuliah menjadi mahasiswa kalau dia syarat pertama ijazah SMA nggak ada? Kecuali dia penguasa bisa bayar sana sini untuk ijazah palsu untuk menjadi penguasa, bisa jadi. Tapi ini bukan berbicara seperti itu. Bagaimana mungkin seorang Kristen bisa menjadi pengikut Yesus, sementara syarat menjadi pengikut Yesus, wajib hukumnya menjalankan segala perintah-perintah Elohim. Syarat untuk menjadi pengikut Yesus, yang pertama,
harus mengikuti segala perintah Elohim. Yang kedua, menjual seluruh harta memberikan kepada si miskin. Sebab kalau tidak, maka lebih mudah onta masuk ke dalam lubang hidungnya Pak Bom-Bom daripada orang kaya masuk ke dalam surga. Itu dalil. Nah sekarang syarat kedua, ketiga. Kalau sudah lolos yang kedua, pertama, yang kedua, baru bisa jadi pengikut. Kristen untuk menjadi orang yang lolos dari syarat pertama aja nggak bisa. Makanya saya bertanya, siapa backingan daripada Paulus ini? Kok sakti kali itu loh. Sakti kali dia. Bisa meloloskan orang menjadi pejabat tanpa ada ijazah. Siapa Paulus ini? Mengiming-imingi jabatan tinggi, tapi orang tersebut tidak ada ijazahnya. Bagaimana ceritanya? Orang semua ditipu, orang semua disesatkan karena dia. Karena syaratnya ketika ditanya oleh muridnya, oleh orang yang kaya yang datang kepadanya, "Guru, bagaimana caranya saya bisa memperoleh hidup yang kekal?" Yesus mengatakan, syarat pertama, engkau harus menuruti segala perintah Elohim. Perintah Elohim yang mana? Keluaran 20, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati ayah ibumu, kasihi manusia seperti dirimu sendiri mengasihi dirimu. Lah, apakah Kristen bisa? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena jangankan untuk menjalankan itu, yang ada malah dihapuskan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Kenapa bisa? Karena hukum Taurat itu berlaku lagi. Jadi bagaimana mungkin seorang Kristen bisa menjadi pengikut Yesus? Syarat pertama tidak bisa dilalui. Bagaimana mungkin seorang bisa menjadi presiden kalau dia tidak punya ijazah asli? Wajib. Jadi kalau ada tuduhan bahwa ada presiden menggunakan ijazah palsu, ya saya rasa itu harus diselidiki. Jangan-jangan itu hoax, tuduhan itu fitnah. Karena tidak mungkin kurasa seorang pemimpin negara menggunakan ijazah palsu, nggak mungkin. Tapi kalau yang ini ngaku-ngaku pengikut, haha bela, ini udah terbukti ini pengikut palsu. Kenapa? Karena keciduk mereka memang betul-betul tidak bisa lolos, tidak mendapatkan ijazah, karena mereka bukan penganut Taurat. Mereka pemakan babi cahayu, mereka orang-orang tidak bersunat cahayu, mereka penyembah-penyembah roh. Orang Taurat itu ibadahnya hari Sabat, hari Sabtu, dia penyembah ibadah hari Minggu. Sudah gitu yang dijembah anak orang katanya. Nggak lolos, bagaimana mungkin mau jadi presiden? Oh tamat SMA aja kagak bisa. Kenapa nggak bisa tamat SMA? Karena dilarang. Apa kata Paulus? Ya baca di dalam Galatia 5 nomor 4 tadi. Galatia 2 nomor 22 tadi. 21 tadi. Baca Galatia 2 nomor 16 tadi. Kalau kau mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, maka kau akan keluar dari kasih karunia. Berarti ketika Yesus mengatakan hidup kekal kamu boleh peroleh kalau kamu menjalankan hukum Taurat, Paulus mengatakan, ada-ada aja Yesus ini. Gak ada kebenaran. Jangan kau harapkan kebenaran dari hukum Taurat. Gak ada. Kamu malah keluar dari kasih karunia kalau kau menjalankan hukum Taurat. Sama seperti iblis yang datang kepada Adam di Gan Eden. Justru kalau kau tidak makan, kau tidak akan hidup kekal. Makan. Kata Paulus, karena kau tidak akan mendapatkan kasih karunia kalau kau menjalankan hukum Taurat. Jangan. Kau dilarang makan ini? Iya. Oh, jangan kau dengar itu. Saya dilarang makan babi, Lus. Ah, jangan kau dengarkan itu. Saya dilarang begini, Lus. Ah, jangan kau dengarkan. Kau tidak akan kemudian mendapatkan kasih karunia. Kau keluar dari kasih karunia kalau kau mendengarkan larangan-larangan itu. Tipikal Paulus dengan yang ada di dalam Taman Eden itu bedanya apa? Hah? Bedanya apa? Maka ini pertanyaan serius, siapa backingan Paulus ini? Kok dia bisa memberikan ijazah palsu kepada orang sehingga mereka mengaku-ngaku sebagai anak Tuhan? Siapa yang membackingi Paulus ini? Sehingga dia membagi-bagikan kemudian ijazah palsu kepada orang-orang yang bukan Bani Israel, ngaku-ngaku sebagai Bani Israel rohani. Siapa bikinan Paulus ini sampai dia kemudian mampu menjanjikan keselamatan kepada orang-orang palsu, pengikut-pengikut palsu?
Ibilisis. Sedangkan menurut Yesus, untuk memperoleh Sudah, hidup yang Dinda, kekal, diskusi dulu, untuk diskusi. menjadi penghuni surga, kata Yesus, wajib hukumnya mendapatkan ijazah lulus menjalankan hukum Taurat sebagai syarat pertama. Pertanyaan saya, siapa backingan Paulus sehingga dia menggunakan jalan kompas lewat jendela menuju surga berdasarkan kemudian dalil-dalil yang tidak berdasar kepada pengajaran Yesus itu sendiri? Silakan. Backingannya Ada Tuhan juga yang Yesus. sibuk menelpon. Siapa ini? Ya, halo semuanya yang Kristen-Kristen, tolong dijawab siapa backingan Paulus? Allah, Si Tuhan Ibilisis. Yesus. Hah? Apa? Apa? Yang bener aja kasih datanya. Aduh, Dito. Ada ilmu. Udah lah, King. Kau jawab saja pakai dalil. Ya, cuman gitu doang, ngapain kau naik? Ya pertanyaanmu gitu doang, ya itu jawabannya. Siapa backingan Paulus? Pertanyaanmu agak keras dikit lah. Hukum Taurat mana yang disediakan gitu, kayak Siarka tadi Sama, ngomong. kalau tidak Itu kan tadi, keras, kalau nggak saya dibawa jawab. dulu kau, nggak ada ilmu kau. Sana. Ayo Jackson, nggak usah tapik-tapik kalau di atas Jackson. Apa pertanyaannya ini Bang Dito, Kang Dito? Makanya kau dengar, kau simak tadi, Bang Zuma tadi bertanya, siapa backingan Paulus? Ini backingan untuk kemana sih Paulus ini rupanya? Kau pun sudah di atas, di bawah nyimak, masih pula kau tanya lagi pertanyaannya. Macam mana sih kalian ini? Ini diskusi kah? Enggak, aku baru masuk room ini, jadi nggak tahu aku tadi pembahasannya diskusinya tentang apa. Oke, mungkin Gurunda Silakan mau Gurunda. Iya, siapa backingan Paulus sampai syarat untuk menjadi pengikut Yesus itu dibatalkan, dibantah sama dia? Itu loh pertanyaan saya. Kan yang dikatakan si Paulus itu kan untuk mengikuti hukum Taurat itu tidak ada satupun yang dibenarkan, kan itu klaiman Paulus. Artinya sia-sia mengikuti hukum Taurat itu sia-sia kalau tidak mengikuti Yesus. Maksud Paulus kan itu di sana, bukan masalah. Kok bagaimana ceritanya? Sedangkan saudara Kristen yang mengaku pengikut Paulus, pengikut Yesus tidak ada menjalankan hukum Taurat. Sedangkan Yesus ketika ditanya oleh orang yang sesama dengan dirinya, syarat memperoleh hidup kekal itu apa? Yesusnya mengajarkan syarat Ikuti memperoleh perintah hidup Allah. yang... Nah, ikuti perintah Allah, itu syarat pertama. Apa perintah Allah itu? Tertulis di mana? Tapi kalau cuma mengikuti perintah Allah, tidak mengikuti Yesus itu belum memperoleh hidup kekal. Iya, itu sesi yang ketiga. Yang pertama, melakukan segala hukum yang ada di dalam hukum Taurat. Syarat Iya. pertama. Nah, tapi Paulus melarang Kristen untuk melakukan hukum Taurat. Bagaimana mau loncat ke syarat kedua? Di mana Paulus mengatakan dia melarang melakukan hukum Taurat? Aku menolak Nggak ada. kasih karunia. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Galatia 5 nomor 4. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Bagaimana orang Kristen mau menjalankan hukum Taurat? Sementara kalau dia menjalankan hukum Taurat, kata Paulus, kamu lepas dari Kristus, kamu keluar dari kasih karunia. Kalau kamu ingin menjalankan syarat pertama, yaitu menjalankan hukum Taurat, kata Paulus, kamu lepas dari Kristus dan kasih karunia akan keluar, dan kamu akan keluar dari kasih karunia. Jadi bagaimana mungkin mau memenuhi syarat tadi? Sementara kalau memenuhi syarat pertama, orang Kristen akan keluar dari kasih karunia.
Itu tertulis di mana itu, Bang Juma? Galatia 5 nomor 4. Kan Kristen ini pelanggar-pelanggar hukum Taurat kan? Karena memang mereka loncat pagar, ngaku pengikut Yesus. Nah, Kamu baca. mengharapkan kebenaran. Ya, Oleh kamu hidup di luar kamu kasih karunia. lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Oh iya, iya. Maksud Paulus kan di sini kesia-siaan mengikuti hukum Taurat itu kalau tidak mengikuti Kristus. Ya salah, Sia-sia. Bung. Salah. Untuk mendapatkan hidup yang kekal, orang harus menjalankan hukum Taurat. Itu kata Yesus. Matius 19 nomor 16, ketika dia ditanya, "Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal?" Kata Yesus, "Lakukan segala perintah Tuhan." Mana perintah Tuhannya? Yang hukum Taurat. Hukum Taurat, ya. Terus, Nah, benar. bagaimana mungkin Kristen mau menjalankan hukum Taurat sebagai syarat pertama? Sedangkan Paulus mengatakan, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Dengan kata lain, jangan kamu lakukan hukum Taurat. Karena kalau kamu lakukan, kamu akan lepas dari Kristus. Artinya, apa? Paulus mengajarkan apa? Paulus mengajarkan langsung aja mengaku-ngaku pengikut Kristus. Nggak usah kau jalankan hukum Taurat itu, nggak usah. Pokoknya mulutmu mengatakan aku pengikut Yesus, dah selesai. Sayangnya Yesus tidak begitu. Yesus mensyaratkan untuk memperoleh hidup yang kekal wajib menjalankan hukum Taurat. Paulus mengajarkan kalau kau menjalankan hukum Taurat, kamu lepas dari kasih karunia. Kristen hidup di persimpangan. Mau mengikuti Yesus, dihantam sama Paulus. Mau mengikuti Paulus, dihantam oleh Yesus. Maka berada di persimpangan. Ketika mereka tetap dalam persimpangan, bertemu dengan Yesus nanti, apa kata Yesus? "Enyahlah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan." Gimana dong? Itu fakta. Itu real. Itu dalil. Itu dalil. Anda ingin mendapatkan hidup yang kekal, syarat pertama harus menuruti segala firman Tuhan. Di mana firman Tuhan itu? Di dalam hukum Taurat. Baru juga Anda berkemas, baru Anda siap-siap mau menjalankan hukum Taurat, Paulus sudah menghadang. Berhenti. Mau kemana lo? Mau ke sinagoge. Ngapain? Menyembah, menjalankan segala kamu akan lepas dari Kristus kalau kamu mengharapkan kebenaran dari sono. Jangan. Yesus Kristus lepas dari kamu. Kasih karunia akan lepas dari kamu kalau kau lanjutkan. Kamu mau hidup dalam Yesus Kristus atau kamu mau menjalankan hukum Taurat? Pilihan yang berat. Mau menjalankan hukum Taurat untuk milik Yahudi. Kalau dijalankan berarti nyamar-nyamar Yahudi. Tidak dijalankan tidak bisa mendapatkan surga. Di mana ceritanya? Maka Kristen hidup di persimpangan. Kenapa? Karena Kristen bukan Yahudi, Kristen bukan pengikut Yesus. Satu-satunya jalan keselamatan hanya dinul Islam untuk Kristen. Mau kemana? Mau menjalankan Taurat? Taurat bukan untuk Kristen. Mau menjadi pengikut Yesus, syarat menjadi pengikut Yesus harus menjalankan Taurat. Jadi dua-duanya nggak bisa. Masuk ke hukum Taurat nggak bisa, menjadi pengikut Yesus nggak bisa. Maka satu-satunya jalan adalah dinul Islam. Makanya dikatakan Nabi Muhammad itu adalah roh penolong, penghibur. Yang tadinya tidak punya jalan, yang tadinya tidak punya kemudian pemimpin, tiba-tiba muncul pemimpin dunia, baginda Rasul Muhammad SAW. Anda mau kemana? Ke Yesus nggak bisa. Bagaimana Anda mau ke Yesus sementara syarat pertama nggak lolos? Kecuali Anda ingin menjadi pengikut Kristus palsu, Kristusnya Paulus. Boleh. Kalau Kristusnya Paulus Anda mau ikuti silakan. Itu boleh, bebas kalau itu.
Segala-galanya boleh Anda lakukan kalau Kristusnya Paulus. Silakan saudara, silakan. Jikalau kamu hendak sempurna, maka juallah hartamu Ha, dan ikutlah aku. Artinya begini. Lebih mudah orang kaya masuk, lebih mudah onta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke surga. Betapa sulitnya untuk menjadi pengikut Yesus itu. Datang kalian, bukannya Bani Israel, bukan Bani Yakub, tidak menjalankan Taurat. Tiba-tiba bermimpi menjadi pengikut Kristus Yesus. Apa? Yesus Kristus. Cek ternyata kalian pengikut Kristus padang gurun. Jadi kalian itu saudara bukan pengikut Yesus anak Maria. Sulit untuk jadi pengikutnya Yesus anak Maria. Sulit. Kecuali Anda nyamar-nyamar. Nah, kebetulan ketika Anda menyamar, maka muncul pasang badan Kristus palsu. Itulah yang ente ikutin. Makanya Paulus menghancurkan semua ajaran Tuhan. Kamu lepas dari Kristus jika kau mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Jadi gimana? Paulus ikut Kristus. Kristus yang mana? Kristus merek Paulus dong. Karena kalau Kristus merek Elohim, syaratnya untuk menjadi pengikutnya, 1, kudu wajib Bani Israel, 2, kudu wajib menjalankan hukum Taurat. Baru bisa lolos menjadi pengikut Yesus anak Elohim. Kalau pengikut Kristus Paulus, ya silakan aja makan babi bebas, ibadahnya hari Minggu bebas, mau apapun bebas. Karena Kristus ini bukan Kristus anak Maria, ini Kristus lain. Sampai di sini Pak Bom paham? Loh kok nangis? Silakan, paham nggak? Jangan nangis dong. Nggak nangis bang, siapa yang nangis? Cuman aku kok jadi bingung, aku kok nggak sesuai yang dikeluarkan Bang Jul dengan yang tertulis. Kok nggak sesuai? Saudaraku, saudara, kata Yesus. Kayak berlawanan arah gitu. Berlawanan dengan ajaran Kristen, betul, betul. Pasti. Karena hal ini belum ada apologet Islam yang membongkar. Baru Bang Suma dan teman-temannya. Apologet Islam kawakan yang sudah senior-senior itu nggak pernah membuka ini. Ini Bang Suma aja dengan adik-adik Bang Suma yang membongkar ini. Coba, syarat untuk menjadi pengikut Yesus kudu wajib miskin. Gak boleh kaya. Kenapa? Anda baca dalilnya. Lebih mudah onta masuk ke dalam lubang jarum. Coba Anda pikirkan itu. Kristen Anda tengok ke barat, ke timur, utara, selatan. Bukan berarti orang kaya tidak bisa, kan itu maksudnya. Bukan berarti orang kaya saudara. Dalilnya saudara, Yesus mempersyaratkan, kata orang muda yang kaya ini, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Kata Yesus kepadanya, jikalau kamu hendak sempurna, pergilah, jual segala milikmu dan berikanlah kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku. Ini Kristen bisa lakukan nggak? Bisa nggak Kristen lakukan? Bisa nggak? Ya, tidak bisa. Buktinya kan memang susah memang mengikuti Yesus itu. Iya, makanya yang kalian ikuti itu Yesus padang gurun, bukan Yesus anak Maria, sang penginjil. Bukan. Karena untuk menjadi pengikut sang penginjil sudah tidak bisa zaman hari ini. Tidak ada di zaman modern ini manusia mau hidup miskin. Gak ada. Makanya Nabi Isa atau Yesus Kristus anak Maria spesial hanya untuk kaumnya saja abad pertama. Karena sesuai dengan zaman itu. Zaman setelahnya, zamannya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalaupun ente bertahan bahwa ente adalah pengikut Kristus, berjuta persen Kristus yang Anda ikuti itu Kristus palsu, bukan Kristus anak Maria. Materi ini pernah membuat seorang lulusan teologi S2 melempar asbak
dan saya hampir dibongkarkan meja, didorong meja gara-gara dia ngamuk. Saya jelaskan ini. Sambil menangis, dia gemeteran. Saya sudah mau izin pulang. Ya sudah nona, saya izin kalau gitu. Enggak, jangan pulang dulu. Kamu harus bertanggung jawab. Selesaikan ucapanmu tadi. Loh, kok kurang apa lagi penjelasan saya? Data saya sudah sajikan. Anda sudah membacanya. Anda punya title. Anda S2 teologi. Kurang apa lagi? Anda pintar, Anda cerdas. Narasi yang saya bangun, narasi yang tertuang secara tertulis di dalam Bible. Kurang apa lagi? Habis itu dia pukul meja, membentak saya. Jangan pulang, ku bilang. Jangan pulang. Loh, ini sudah jam berapa, nona? Saya juga ada anak, ada istri. Enggak, selesaikan ini dulu. Akhirnya kami dialog sampai jam berapa? Jam 12 malam. Nanti mallnya tutup, nanti satpamnya ngusir kami, baru kami pulang. Karena materi ini. Gemetaran, keringat dingin, marah. Dia ingin jambak rambutku. Sampai ingin berapa kali dia layangkan tangannya untuk nampar aku. Tapi aku bilang susah. Ini materi. Mungkin mana? Islam datang untuk menyelamatkan Anda. Kalau Anda menolak silakan. Neraka luas. Tinggal Anda pilih. Anda mau di kaplingan mana? Tapi ini kebenaran. Al-Quran datang menyelamatkan Anda. Al-Quran datang mengatakan qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Nabiku Nabi Muhammad datang untuk menjelaskan sebagian dari isi kitab kalian itu. Ya silakan Anda pikirkan. Yesus yang berkata, katanya konon ucapan Yesus yang harus dipercayai. Lalu kurang apa lagi? Saya nggak minta Anda percaya Quran. Saya nggak minta Anda percaya hadits. Saya minta Anda percaya apa yang Anda imani sebagai firman Tuhan dan sabda Yesus. Kata Yesusnya jelaskan. Jikalau kamu hendak sempurna, pergilah. Jualah segala milikmu dan berikanlah kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari, ikutilah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab dia memiliki banyak harta. Yesus berkata kemudian kepada murid-muridnya sepeninggal orang kaya ini, anak muda kaya ini, aku Yesus gurumu berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata, ini Yesus ulang-ulang, diulang saking pentingnya ucapan itu. Sekali lagi aku tanamkan, aku tancapkan kepadamu, aku katakan kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Pertanyaan saya, kenapa Yudas jatuh cinta kepada 30 keping uang perak? Karena mereka murid-murid Yesus orang-orang miskin. Tak ada orang kaya. Mereka miskin, miskin dan miskin. Kenapa? Dia mengikuti teladan gurunya. Tidak ada orang kaya. Sedangkan sekarang pendeta-pendeta, mobilnya mobil mewah-mewah, hartanya berlimpah, rumah-rumahnya rumah mewah semuanya. Ini yang mau masuk surga. Ini pendeta pastor yang kayak gini yang mau masuk surga. Jemaat-jemaatnya yang berbisnis, makan babi, makan asu, tidak bersunat, ibadahnya minggu yang banyak kepada Kristus, itu yang mau masuk surga. Tidak bisa. Syarat masuk surga menurut Yesus jelas terpampang di dalam kitab saudara. Bukan di hadits, bukan di Al-Quran, bukan di Taurat, tapi di kitab saudara. Sekarang, tanya diri Anda. Apakah Anda pengikut Kristus yang asli atau pengikut Kristus yang benar? Karena untuk memperoleh data secara detail, identitas, gelar sebagai pengikut Yesus yang benar, syaratnya ada dan tidak mudah. Yang pertama, Anda harus masuk ke dalam rahim salah satu wanita Yahudi. Untuk supaya Anda mendapatkan gen dari Yakub. Karena Yesus diutus hanya untuk kepada Bani Yakub. Yang kedua, Anda harus telaten menjalankan hukum Taurat. Sebab syarat untuk memperoleh hidup yang kekal harus menjalankan hukum Taurat. Yang ketiga, Anda harus menjual harta Anda seluruhnya. Yang keempat, Anda harus pindah kemudian di pemukiman Yahudi. Karena Anda harus mengikuti Yesus, bukan menjadi seorang Kristen. Yesus ketika diikuti akan menghantarkan kita kepada Yudaism, rumah ibadahnya Yahudi, bukan ke rumah ibadahnya orang Romawi. Dan yang kelima, Anda harus melepaskan Kristen Paulus. Anda harus keluar dari agama Kristen.
Makanya Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, muridku, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Maka banyak orang inilah yang loncat jendela, loncat pagar, ijazah palsu, ngaku lulusan sarjana, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi seorang pemimpin, menjadi ahli waris negara, menjadi seorang negarawan, tapi rupa-rupanya dia menggunakan ijazah palsu. Anda mengaku sebagai murid Yesus, lulus sebagai anak-anak Tuhan, bukan lagi hamba. Galatia 3, Galatia 2, Galatia 3 nomor 26. Sekarang kalian bukan lagi hamba, kalian adalah anak-anak Tuhan. Galatia 4 nomor 7. Dari mana titel itu kalian dapatkan? Sedangkan kalian untuk lulus saja mendaftar sebagai mahasiswa tidak bisa. Syarat untuk menjadi pengikut guru besar Yesus, pertama harus menjalankan hukum Taurat. Baru juga kalian mau siap-siap melakukan hukum Taurat. Paulus datang, apa istilah itu? Tiup sumpritan. Stop! Mau kemana ente? Oh, mau ke sinagoge. Ngapain? Mau sabat. Untuk apa? Untuk menjalankan segala perintah Tuhan. Tujuannya apa? Untuk memperoleh hidup yang kekal dong. Oh no. Berarti kau mau menjalankan hukum Taurat? Yes. Sabat? Iya. Bersunat? Iya. Tauhid? Iya. Menyembah kepada Elohim saja? Iya. Tunggu. Dengarkan saya. Apa Paulus? Kamu lepas dari Kristus. Kamu keluar dari kasih karunia. Kalau kamu mengharapkan ada kebenaran di situ, tinggalkan. Nah, sekarang Kristen pilih mana? Meninggalkan syarat yang dilakukan Yesus dan mengaku-ngaku berpura-pura nyamar-nyamar seperti pengikut Yesus atau gimana? Kalian nyamar pengikut Yesus. Lah, pengikut Yesus itu buka celanamu dulu, kusenteri, pakai helm. Serigala jamar domba. Habis itu hari Sabtu kamu kucari di sinagoge, rumah ibadahnya orang Yahudi. Mana si bom ini? Mana si bom? Enggak ada. Saya ke gereja. Di sana dia makan babi. Ternyata lu adalah pengikut palsu, lu penyamar. Pantasan aja nanti ketika kalian bertemu dengan Yesus. Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Ayo. Mau sampai kapan saudara? Mumpung masih ada roh di dalam jasad kalian. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan menjadi pengikut palsu untuk Yesus palsu? Mau sampai kapan? Sudahnya Tuhan kalian palsu, nabi kalian Paulus nabi palsu, rasul palsu, semuanya palsu. Iman palsu, pengikut palsu, Yahudi palsu. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Kebenaran tertuang. Saya nggak pakai Quran, saya pakai dalil dalam kitab saudara. Kalau Al-Quran jelas, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Pada hari di mana orang semua akan dikumpulkan nanti, apa yang mereka sembah selain daripada aku, Allah, akan menjadi musuhnya. Nah, Yesus memusuhi kalian. Matius 7, 22, 21, 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada kalian, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi seperti si Rulusuli Linggis, ya kan? Dia mengobati orang kan? Wah, dari jalur TV, Allah dalam nama Yesus Kristus, wah benjolmu pindah ke lutut, wah sembuh. Nah sekarang Yesus yang mana yang dia panggil tuh? Kok dia bisa sembuh? Sementara Yesus yang asli datang mengusir. Aku tidak mengenal kalian. Loh, bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu? Apa kata Paulus? Apa kata Yesus? Aku tidak mengenal ente. Jadi yang datang kepada kalian yang membuat kalian bermujizat itu Yesus yang mana, Cak Ayu? Bisa nggak setan ngaku Yesus? Bisa. Bisa nggak Yesus bermujizat? Iblis bermujizat? Bisa. Kenapa tidak? Jadi pada kesimpulannya adalah untuk memperoleh hidup yang kekal menurut Yesus, satu, wajib hukum Taurat dijalankan. Kedua, wajib kemudian bersedekah, berinfak, habiskan harta. Yang ketiga, menjadi pengikut Yesus yang setia, menjadi Yudaism. Apakah kita dapatkan ini di Kristen? No.
nehi merica ketumbar jahe. Kita tidak temukan itu. Tidak ada di Kristen. Kristen ini jalurnya lari kiri dia, salah sasaran, salah tembak. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Dirubah. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Kristus tanpa melalui Kristus. Salah dalil. Salah dalil. Saya kira begitu saudara. Kayaknya ada yang penting. Ini saya ditelepon sudah 440 kali dari seseorang. Saya angkat dulu, silakan. Dinda Dito diambil alih sebentar. Silakan. Cuma tunggu dulu Juma. Iya Paman. Nah, Dia Juma. penting sekali. Dia kebelat pipis. Iya, kenapa saudara? Jadi begini, untuk memahami Taurat itu kita harus tahu dulu siapa yang menggenapi Taurat dan bagaimana dia melakukan, bagaimana dia menggenapi Taurat, untuk apa dia menggenapi Taurat, dan apa dampak penggenapan Taurat itu. Jadi narasi-narasi yang Juma sampaikan tadi sangat membingungkan gitu loh. Karena Juma sendiri tidak tahu siapa yang menggenapi Taurat, bagaimana dia menggenapi Taurat, untuk apa dia menggenapi Taurat, apa dampak penggenapan Taurat tersebut. Gitu loh. Jadi Boleh saya jelaskan? Harus paham dulu. Makanya narasi-narasi yang Anda sampaikan tadi, kutip sana, kutip sini, campur aduk, jadinya nasi campur togen atau campur apa itu ya. Jadi ini yang Boleh saya jelaskan? Enggak, saya ini aja Juma. Saya bisa jelaskan ke Anda. Anda boleh belajar dari saya. Boleh. Taurat Saya- itu untuk siapa Bang? Nah, Taurat itu Untuk siapa Tauratnya? sama Taurat itu ditujukan kepada manusia, dan manusia yang mewakili Mulai. itu adalah Bani Israel. Dengar dulu. Bani Israel. Nah, Hukum Taurat kepada itu untuk manusia, Bani bukan kepada Israel. setan itu ya. Itu kepada Bani Israel. Ya, Ketika diwakilkan digenapi kepada maka digenapi Bani untuk Israel. siapa? Ketika Lalu- digenapi maka digenapi untuk siapa? Dengar dulu, saya jelaskan. Nah, saya jelaskan karena kitab Anda mengatakan Enggak, saya sebagai orang yang tidak paham nih bertanya sama orang yang paham. Dengar dulu, Anda jika nggak perlu ada menjelaskan. keraguan-raguanmu terhadap Anda Al-Quran, tidak kamu perlu boleh bertanya menjelaskan kepada yang saya orang tidak butuh untuk yang lebih dijelaskan. memahami kita sebelumnya. Sebagai orang yang Ingat, cerdas, kamu ketika belajar anak dulu didik dari Anda saya. sabar. Juma, jangan Ketika panik, Juma. Anda Juma, seorang jangan panik. pembimbing, guru, Dengar dulu, ketika saya. murid sabar. Kamu Saya jangan panik. kasih Ini petunjuk saya dulu. bongkar nih kamu nih Ketika kelemahanmu. Anda Saya bongkar kamu memiliki nih. murid, Ketidakpahamanmu, ketidakpahamanmu. bertanya tentang sesuatu, maka sesuatu itu aja yang kamu jelaskan. Kalau Anda seorang yang cerdas, jangan kamu menjelaskan sesuatu yang tidak ditanya oleh muridmu. Kamu lari kemana-mana Muridmu loh dari bertanya, tadi. muridmu bertanya tentang kepala. Kamu lari menjelaskan kemana-mana tentang tadi. Kamu kemana-mana. tentang usus. Saya Itu nggak nyambung. Saudara, saya bertanya kepada saudara, hukum Taurat itu diwahyukan oleh Tuhan untuk siapa? Untuk manusia diwakilkan kepada Bani Israel, bukan untuk setan. Untuk di mana tertulis untuk manusia diwakilkan kepada Bani Israel? Bani Tertulis Israel di itu mana manusia apa enggak? Saya tidak tanya seperti kalau kamu mengatakan manusia, Bani kamu ingin Israel menipu itu dengan manusia menjelaskan atau tidak? seakan-akan bahwa Jawab hukum pertanyaan Taurat saya, itu. jangan panik Juma. Saudara, Pertanyaan saya. Bani Israel Bani sudah itu pasti manusia. Hei, muridnya Paulus. Bani Israel sudah muridnya pasti Paulus. manusia. Tapi Paulus. manusia Bani belum Israel tentu itu Bani manusia atau Israel. tidak? Anda Manusia atau ingin tidak? menggunakan cara Paulus di dalam Saya menyesatkan. tanya sekali lagi Juma. Bani Israel Saya itu manusia tanya atau tidak? samamu, hukum Taurat itu untuk seluruh umat manusia atau hanya untuk Bani Israel? Jawab. Kenapa dilarang membunuh? Kenapa seluruh bangsa mulai. manusia dilarang membunuh? Mulai. Saya tanya kamu. Ini Kenapa coba. seluruh bangsa Saudara-saudara ketika kamu Kristenku membunuh yang ada di kamu bawah ini coba lihat wakilmu Kenapa ini. seluruh Ini bangsa akibat apa? ketika kamu berzina, Akibat ditangkap karena polisi? dia adalah Saya tanya kamu pengikut loh. Paulus. Paulus sang penyesat yang Kamu memberikan yang kemudian penyesat, Juma. ijazah palsu kepada pengikutnya sebagai pengikut Yesus. saya, Tapi itu ijazah kenapa palsu yang dikasih. orang membunuh Syarat ditangkap polisi? untuk menjadi Mau di negara- pengikut Yesus, syarat negara untuk menjadi pengikut Yesus harus polisi. memiliki ijazah Mau di asli. negara manapun, Ijazah apa itu? asli. Ini Saudara, Juma. ijazah asli dulu Saya yang Juma Anda berdebat. harus Ini dengar. Anda harus memiliki ijazah Saya asli Juma berdebat. Udah baru dua kali mau saya baru ketemu Anda di itu situ. mengaku-ngaku sebagai pengikut Yesus. Untuk memperoleh ijazah asli, Anda harus Bani Israel dulu. Karena Anda bukan Bani Israel, Mana Anda tertulis mencoba harus Bani ngibul. Israel? Anda Di mana mencoba tertulis ngibul
ketika Anda ditanya hukum Taurat itu untuk siapa, Anda Israel. mencoba untuk menipu dengan melebarkan Di mana sayap tertulis jawaban. harus Bani Hukum Israel? Taurat itu untuk manusia yang wah. kemudian diwakilkan kepada Bani Ngaku-ngaku Israel. guru Ini kau, Juma. adalah cara ular. Kau Ini cara ngaku-ngaku ular. guru. Cara ular yang kamu praktekkan Sendiri sekarang ini. mengatakan kau Saya belajar. tidak bertanya seperti itu, saudara. Yang Sendiri saya aku pertanyakan, kau belajar dari hukum saya. Taurat itu apakah untuk seluruh umat manusia atau spesial untuk Bani Israel saja? Jawab. Di mana Ini yang kedua. tertulis Yesus itu hanya datang untuk Bani Israel? Saya coba kasih tunjuk ayatnya. Matius 15 nomor 24, Yesus sendiri yang mengatakan itu. Aku Sudah kamu diutus baca hanya semua kepada. itu? Sudah kamu bacakah itu semua? Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Oke? Lalu kamu sudah baca semua itu ayat itu penuh? Sudah saya telan semua kalau isi Apa Bible. yang terjadi ketika perempuan Kanaan itu menyembah Disebut Yesus? perempuan itu disebut perempuan Apa itu yang sebagai terjadi asu. kepada anak Disebut perempuannya asu. ketika Perempuan Yesus itu disebut menyembah- asu. Ketika Disebut asu. perempuan Kanaan itu menyembah Perempuan Yesus, itu apa yang disebut terjadi? asu, saudara. Perempuan itu Apa yang disebut terjadi? asu. Ini pertanyaan saya. Apa yang terjadi? Pertanyaannya, anaknya sembuh. Makanya Anaknya kamu jangan sembuh. pelintir-pelintir ayat Juma. Anaknya sembuh, saudara. Anaknya sembuh, saudara. Anaknya Gayamu sembuh. aja, sok pintar. Nggak Anaknya tahu sembuh. apa-apa kau. Tetapi bukan berarti dia menjadi Yahudi. Dia tetap aja asu dibilang sama Apa yang Yesus. terjadi ketika perempuan Anaknya Kanaan itu meminta? sembuh. Ya, berarti Anaknya sembuh. Yesus itu bukan hanya untuk Israel. Kalau dalam Buktinya- hal mengobati orang sakit, betul. Loh. Seibarat dokter, saya seorang dokter diutus oleh Tuhan pemerintah, itu, diutus kuasa oleh Tuhan pemerintah itu kemudian bukan ke Papua untuk orang sebagai Bani dokter. Israel. Sebagai Kuasa dokter, Tuhan saya ke Papua. Di perjalanan menuju Papua, saya bertemu dengan pasien yang sakit di Bandara Sultan Hasanuddin. Bolehkah sebagai dokter saya mengobati pasien ini? Beda, jangan kau sama. Udah, kamu turun aja bang. Kalau kamu nggak mau berdiskusi dengan tujuan edukasi, Anda istirahat, Anda rehat, Anda camkan baik-baik apa yang Bang Suma sampaikan. Yang pada intinya tujuan saya menyelamatkan kalian, bukan menyesatkan kalian. Sedangkan kamu begitu ada pertanyaan, arahnya langsung penyesatan. Apa buktinya? Hukum Taurat itu diberikan kepada siapa? Kepada manusia. Tapi waktu itu diwakilkan kepada Yahudi, Israel. Itu cara ular. Itu cara ular. Anda cukup mengatakan untuk Bani Israel. Kita sudah tahu itu manusia Bani Israel. Jangan kau pakai pelintir seakan-akan kau membuka celah untuk kau masuk nanti sebagai manusia yang kepada kamu juga diutus itu hukum Taurat. Orang yang memiliki IQ rendah mungkin bisa. Kamu tipu dengan cara muslihat kayak begitu. Bukan dengan Bang Suma. Saya ini Bung, saya belajar psikologi. Saya lulusan terbaik psikologi. Jadi Anda tidak bisa kemudian membolak-balikkan satu keadaan meskipun hanya bentuk lisan untuk mengelabui saya. Oke? Saya di kantor jabatan saya tidak melonjak kalau saya tidak memiliki prestasi dalam aspek psikologi. Psikologi pendidikan. Saya dari pendidikan. Saya mampu menjiwai anak didik saya. Kamu baru duduk, caramu duduk saya sudah tahu. Caramu megang pulpen saya sudah tahu. Caramu mengangkat tangan saya sudah tahu. Caramu mengucapkan kata pertama saya sudah tahu. Isi kepalamu itu apa. Jadi jangan coba-coba di depan saya melakukan tipu muslihat. Itu nggak berlaku bagi Bang Suma. Ya, paham ya? Paham ya? Paham sampai situ. Oke, kalau Anda masih penasaran, silakan naik ke sini. Diskusi yang baik, tujuan kita adalah edukasi. Saban hari bukan hanya diskusi kocong aja yang kita butuhkan. Saban hari, semakin hari yang kita butuhkan adalah kecemerlangan anak Indonesia memeluk sebuah agama yang berdasarkan akal sehat dalam proses berpikir. Bukan hanya dogma doktrin dari warisan penjajah. Paham sampai situ? Jadi jangan gengsi. Jangan gengsi terhadap kebenaran. Jangan katanya kau hanya mengatakan kami sunat hati, tapi hatimu masih congkak, hatimu masih sombong, hatimu angkuh terhadap kebenaran. Bukankah yang saya sampaikan tadi adalah ruang pengajaran Yesus? Kisi-kisinya jelas, materinya jelas, referensi saya ada. Bukan saya ngarang cerita. Ada dalil dan ada perangkap. Perangkap atau apa ini? Perangkat di atas kepala yang disebut akal pada dirimu. Gunakan perangkat itu. Kasih connect penjelasan Bang Suma yang begitu terinci dengan dalil yang ada, sabda Yesus yang ada, dan juga otak yang disiapkan oleh Tuhan untuk kamu. Konekkan itu.
Karena kita manusia memiliki tingkat intelijensi yang berbeda. Tetapi paling tidak standarisasi penjelasan Bang Suma adalah pengetahuan dasar strategi penyampaian pesan, di mana pesan itu harus wajib sampai kepada yang menerima pesan dengan sangat sederhana. Saya tidak menjelaskan sebagai seorang dokter, sebagai seorang profesor, sebagai seorang narasumber yang mumpuni di depan ada orang profesor. Enggak. Anda lihat sendiri, di depan profesor Bang Suma kemarin presentasi. Bisa terkait tentang kesehatan, bisa. Terkait tentang tenaga medis, bisa. 36 dosen, guru, profesor dari perguruan tinggi di Kota Makassar. Bang Suma kasih presentasi hampir 2 jam. Nah, Anda levelnya jemaat gereja, maka standarisasi penjelasan saya harus turun. Turun, jangan ketinggian, turun. Ini sudah level terendah, Anda masih belum paham. Maka solusinya Anda turun, cuci muka dulu, bikin kopi campur masako. Begitu Anda sudah tenang, silakan naik ke sini. Adik-adik saya siap untuk membimbing saudara. Sementara silakan Dinda Dito, Bunda Rahma, saya izin, ini telepon kayaknya penting. Silakan. Iya. Lanjut Maki. Dinaikkan kembali Bapak yang tadi itu. Kayaknya dia mau kali belajar. Saya bukan moderator. Saya jadikan Ki moderator, bahkan ku jadikan Ki bendahara lagi di sini. Oke. Iya. Terima kasih. Jadi masalah penjelasan Gurunda itu apalagi saudara-saudaraku Kristen, apalagi yang kurang penjelasannya, Masya Allah kan. Syarat untuk mendapat hidup kekal menurut Yesus tuh ya, ketika seorang bertanya kepada beliau, guru, penjelasannya sangat gamblang, mudah diterima. Tapi karena di kepala kalian itu cuma dogma doktrin, ya pokoknya Yesus Tuhan, pokoknya Yesus Tuhan. Jadi dogma di kepalamu ini itu yang tertanam sehingga penjelasan apapun kau mentahkan gitu loh. Ini akal kau matikan demi menuhankan Yesus. Yesus apa? Ya Kristus palsu yang mendatangi Paulus. Kenapa itu disebut Kristus palsu? Ajaran Yesus anak Maria, Yesus asli dengan yang mendatangi Paulus berbeda. 360 derajat berbedanya. Nah itu loh disampaikan oleh Gurunda, guru kami. Kalian masih on untuk menerimanya. Karena apa? Dogma doktrin dari si Paulus yang ajarannya berasal dari Kristus palsu inilah yang meracuni akal kalian. Ayo teman-teman Kristen, jangan, hidup ini hanya sekali loh. Bunda Rahma. Ya Bang, Jack. Tadi kata Bunda tadi yang didatangi Paulus itu Kristus palsu. Nah, iya Bang, seperti yang disampaikan oleh Yesus. Bagaimana bisa? Iya, maksudku begini. Bagaimana bisa yang mendatangi Paulus itu Kristus palsu? Bahkan Paulus di situ bertobat, semakin baik, tidak membunuh lagi, tidak menangkap orang-orang yang percaya Yesus. Oke, Masa saya jawab sih? ya, saya tanggap ya Bang. Masa Kristus palsu membuat Paulus semakin bertobat? Ini ditanggapi Bang ya. Nah, ya makanya ditanggapi ya sebentar, Gurunda yang sempurnakan. Nah, kenapa? Fakta bukti bahwa dari buahnya lah kita melihat hasilnya. Nah, apa buah pengajaran Paulus? Ketika dia mengaku bertemu dengan di padang gurun, di perjalanan ke Antioquia, dia bertemu dengan yang katanya Yesus, ya. Saulus, kau yang telah menganiaya aku, bla bla segala macam ya. Nah, awal dari pengakuan Paulus bahwa dia bertemu dengan Yesus di padang gurun, inilah yang melahirkan 13 surat-suratnya. Siapa yang menulis itu? Lukas. Pengakuan Paulus yang sepihak ini ya, pengakuan sepihak, klaim sepihak dari si Paulus ini dituangkan oleh Lukas di Kisah Para Rasul. Siapa Lukas? Lukas ini orang Yunani, tabib pribadinya si Paulus. Ya, teman dekatnya, sahabat dia seperjalanan ketika Paulus di dalam penjara, di bilik ya, ketika dalam berlayar dia menuju Roma. Situlah dia menulis surat-suratnya itu ditemani si Lukas. Lukas yang menceritakan kisah pengakuan Paulus, klaim Paulus bahwa dia ketemu Yesus. Siapa nih yang Yesus yang dia temui? Itulah Kristus palsu. Kenapa? Ajaran Paulus yang dituangkan dengan surat-suratnya di dalam Bibelmu itu bertentangan dengan ajaran Yesus anak Maria.
Saya tadi sudah dipaparkan oleh guru kami ya, bahwa seorang murid bertanya kepada Yesus, "Guru, apa yang harus aku lakukan untuk mendapat hidup kekal?" Dijawab oleh Yesus, ya, tidak ada yang baik selain Allah saja. Tapi kalau kau ingin mendapat hidup kekal, jangan berzina, turutilah perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan banyak segala itu. Artinya itu kau harus taat kepada hukum-hukum Torah. Tapi apa kata Paulus seperti yang disampaikan tadi? Tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Torah. Itu di Galatia 2, tidak seorang pun. Kemudian di Efesus, dengan matinya Kristus sebagai manusia, maka dia membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Bertolak belakang. Tolak belakang. Nah, itulah Bang, singkatnya ya. Itulah Nah Bang, kan kita pengajaran kan sekarang Paulus. kan oke lah, artinya Dan begini, Yesus sudah wanti-wanti di surat-surat Matius Paulus 24. itu banyak orang tidak mengerti, banyak orang tidak tanggap. Kalau memang yang kalau memang yang dijumpai Paulus itu di dekat gerbang kota Damsik, hingga akhirnya dia buta, habis buta dia bertobat. Kenapa Dan dia Yesus sudah semakin wanti-wanti bertobat? Kan juga. itu Coba pertanyaannya. baca Bang. Ah, Iya, coba baca kecuali di kalau Matius. Paulus semakin jahat, oke lah, berarti yang dijumpai Paulus itu Kristus palsu. Oke, kalau Paulus semakin jahat, ini dia semakin bertobat. Iya, Bagaimana tapi Anda ajarannya mengatakan Paulus? bertentangan. Ajarannya bertolak belakang dengan ajaran yang dia bawa. Ya, karena dia memang membuat suatu sekte Kristen namanya. Adakah ajaran Paulus itu membuat orang semakin jadi beringas, semakin jahat, jadi membunuh, jadi Bukan berzina masalah dan beringasnya, lain-lain? Bang. Bukan masalah beringasnya. Itu yang dimaksud Ajaran gua. Paulus. Ajaran Dari Paulus ajaran bertentangan, dari ajarannya kontradiksi. kita bisa melihat buahnya. Beda Begitu suara loh, tuh, Bang. Iya. Bunda Rahma. Coba mana ajaran Paulus yang berkesusian dengan ajaran Yesus anak Maria, coba. Apa ajarannya? Yesus berkata di Matius 5, aku datang bukan untuk meniadakan, 5:17, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Torah atau kitab para nabi. Aku datang untuk menggenapinya, melengkapi, menyempurnakan. Nah, itu Barang kata siapa yang Yesus kan. menghilangkan. Dengar dulu Bang, dengar dulu. Kan? Iya, Makanya kalau dengarkan. saya kok pintar, dengar kalau dikasih dalil. Ini saya nih ngomong tanpa dogma doktrin, tanpa perpuluhan. Nah, di dalam Bible mau apa kata Yesus ya? Di Matius 5:17, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Torah atau kitab para nabi, aku datang untuk menggenapinya. Apa itu menggenapi? Melengkapi, menyempurnakan. Sebelum langit dan bumi runtuh, satu titik atau satu pun dari hukum Taurat tidak akan batal. Bayangkan satu titik. Kemudian disambung lagi oleh Yesus. Barang siapa yang menghilangkan salah satu hukum Torah, sekalipun yang terkecil, maka dia akan menduduki tempat terburuklah dalam kerajaan Tuhan. Itu kan kalau menghilangkan salah satu yang terkecil loh. Tapi barang siapa yang mengajarkan segala sesuatu hukum Torah, maka dia menduduki tempat tertinggi dalam kerajaan Tuhan, kerajaan Allah. Ya kan? Nah, Bunda Coba, Rama, Bang. itu kata Yesus ya kan? Iya Iya, kan? kata Yesus. Itu Apa kata Yesus. Paulus? Terus Kata Paulus di coba Efesus. kan? Ya. Kata Paulus di Efesus, dengan matinya Kristus, maka dia membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Ini pengakuan Paulus sepihak. Yesus tidak pernah mengatakan dia membatalkan. Karena pada waktu itu Yesus sudah terangkat. Ini klaim si Paulus di Efesus, dengan matinya Kristus maka dia membatalkan. Coba. Begini, dengar dulu Bunda Banyak Rama. kali dia membatalkan hukum Tuhan. Hukum Taurat itu kalau membunuh manusia itu hukumnya apa? Kan ada Ya, itu yang disampaikan oleh kalau di Yesus. Taurat itu Tidak mata ganti mata, tangan berdosa ganti lah. tangan, kan itu kan? Iya, Berdosa. kan itu kan. Nyawa ganti nyawa. Adakah Yesus itu Iya, berdosa. Itu ketika nyawanya ketika seorang dibunuh, adakah dia membalas dendam? Enggak. Loh, Digenapinya nanti malah bahas balas dendam. itu maksudnya. Itu Masalah maksudnya lu. pengajaran, Bang. Jadi kalau Aku di moderator kita ya. itu manusia biasa, benar. Dengar dulu, Bang. Ini masalah pengajaran. Pengajaran Paulus ini adalah menyesatkan. Ya kan? Menyesatkan kan ini. Kalau ajaran Yesus dia itu terkhusus kepada Bani Israel. Hukum Torah itu untuk jemaah Yakub. Yesus ini kan keturunan Bani Israel. Ya, aku diutus hanya kepada Bani Israel.
domba-domba yang tersesat dari umat Israel. Hanya kemudian di Kisah Para Rasul, Allah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Jadi Yesus itu juru selamat bagi orang Israel. Nggak ada hubungannya dengan kalian-kalian ini di luar Bani Israel. Aku berdoa bukan untuk dunia, aku berdoa, tetapi untuk mereka aku berdoa. Mereka siapa ya? Itu pengikutnya Bani Israel. Simpel bang, tetapi apa kata si Paulus ini? Ya, ketika dia datang, dia membatalkan semua hukum-hukum Torah, hukum Tuhan dia batalkan. Hebat kali kan dia kan? Dia membatalkan semua. Jadi poin pertama bang, Yesus untuk Bani Israel. Bagi manusia itu memang Yesus itu membatalkan kok. Nggak ada Yesus balas dendam. Ketika dia sudah bangkit, balas dendamnya nanti Bagaimana balas akhirat lah. dendam? Ya, kan hukum Taurat Ini sudah terang, nyawa ganti nyawa. sudah terang, Bang. Gitu mas. Bang, sudah terangkat ya. Ceritanya udah terangkat ya, sudah makanya lama. Paulus menerangkan. Barulah datang si Paulus dengan ajarannya. Aduh, nggak tahu, nggak ngerti Bunda Rahma ini Nah, tentang itu. coba kau tengok itu ajaran Yesus dengan Paulus. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Torah. Kata si Paulus di Efesus. Dengan matinya Kristus maka dia membatalkan. Kemudian dia tutup dengan sangat kejam. Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Coba tengok. Yesus anak Maria ini kalau disebut anak Maria ya. Yesus ini dijadiin tumbal. Kristus telah menebus, dijadiin penebus. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Apa itu maknanya? Makanya kalian sekarang itu makan segala. Semua kalian makan karena kalian sudah tidak terikat lagi dengan hukum Torah, ajaran Musa, ajaran Paulus. Di akhirat lo Bunda Rahma, di akhirat. Makanya kalian itu bang berpuluh makan babi. Itulah kematian kedua Bunda Rahma. Paulus. Kalau bagi manusia kan Bang, ini kita berbicara data di Bible, jangan berbicara liar bagi manusia, bagi manusia. Kau yang dimaksud Paulus kau mengimani Yesus. Hukum seremonial. Dengar dulu. Kau mengimani Yesus berdasarkan data-data di Bible kan? Kau mengetahui siapa Paulus berdasarkan data di Bible kan? Kembali ke Bible, jangan liar, berasumsi. Bible berkata apa? Itu mengimani Al-Quran, kami Kristen. Gimana sih Bunda Rahma? Jangan ke Al-Quran, gak ada yang bahas Al-Quran. Sejatinya kalian dengar ya teman Kristen ya. Sejatinya kalian itu pengikut Paulus. Kristen itu sejatinya pengikut Paulus. Paulus lah yang membuat sekte Kristen yang disebut kafir. Paulus Kristen sejati lah kalian, ya kan? Nggak ada hubungannya dengan Yesus Kristen itu. Oke. Belajar dulu Bunda Rahma jenis-jenis hukum itu, berapa jenis kau hukum apa itu? Coba? Apa kata si Paulus? Apa kata si Paulus? Karena dengan matinya Kristus maka dia membatalkan hukum Torah. Bang, coba maknai dulu kata-kata si Paulus ya. Dengan matinya Kristus maka dia membatalkan segala hukum Taurat. Membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Apa tuh maknanya coba? Apa masih berlaku atau gimana? Karena Paulus itu bukan manusia sempurna. Makanya aku bilang kalian pengikut Paulus. Kalau kau makan babi berkulup, bang, kau pengikut Paulus. Begini Bunda Rahma. Oh, bukan pengikut Yesus. Gimana lagi, bang? Hukum Taurat itu kan, kalau membunuh itu kan ada apanya? Ada sanksinya, hukumnya. Di hukum Taurat itu mata ganti mata, hidung ganti hidung. Nyawa ganti nyawa. Intinya bang, hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Kalau Yesus menjalankan hukum Taurat itu otomatis Yesus sudah membunuh yang membunuh dia. Paulus, bang. Itulah kalau hukum Taurat. Ajarannya kan enggak. Bang, Anda pengikut Paulus yang ajarannya dari Kristus palsu. Enggak, udah ngerti Bunda Rahma, maksudnya udah ngerti enggak? Kalau nggak ngerti berarti Bunda Rahma nggak paham. Saya tanya dulu. Nggak mau belajar. Yang kau jalankan ini selama ini kau jadi Kristen, apa ajarannya Yesus yang kau jalankan atau Paulus? Di mana ajaran Yesus sesuai dengan Kristen? Mana?
Yang kalian lakukan sebagai orang Hukum yang Kristen, ajaran terutama Yesus mana Bunda itu? Rama, kasihlah Tuhan. Jawab dulu. Kau kasih. Kok Semua orang itu dimut-mut pasti gimana? ngasih. Panik ya Bunda Rama, panik. Jawab. Yang bertanya jawab. Yang bertanya jawab, Bang. Jangan Tanya panik. jawab. Coba. Aduh. Nggak ada panik sama Kristen, Bang. Jadi Coba. kenapa dimut-mut? Ajaran sebagai Kristen, sebagai kau Kristen ini, sebagai orang Kristen, apa yang kau jalani sesuai dengan pengajaran Yesus? Coba. Hukum yang terutama dan yang kedua. Hukum yang terutama dan yang kedua itu sudah mencakup hukum Taurat segalanya. Kasihlah Tuhan Allahmu. Allahmu dengan segenap pikiranmu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Sekarang kau sudah berakal, akal budi. Kau pakai akalmu. Kasihlah sesama manusia dengan dirimu Kau pakai sendiri. akalmu dulu, coba. Kau pakai akalmu. Kalau kau pakai akalmu, Bang, kau baca Bibelmu, ya kasih konek itu Bibelmu dengan akalmu. Apakah yang ada di Bibelmu tertulis terkonek dengan akalmu? Di dalam Bibelmu itu Yesus utusan, bukan Tuhan. Kata Yesus hanya Allah satu-satunya. Bukan dua, apalagi tiga. Ini kalau kau pakai akal. Kau ini cuma doktrin, dogma di kepalamu. Coba tengok, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Coba. Kedua, kasihilah sesama manusia. Sekarang saya tanya, akalmu, berfungsi akalmu enggak? Di dalam Bibelmu Yesus utusan. Adakah hukum yang lebih sempurna dari kedua hukum itu yang dikatakan Yesus? Iya, disuruh berakal. Samamu? Iya, disuruh Tidak ada berakal lagi kan? hukum yang lebih sempurna dari Allahmu. hukum kedua Apakah itu. kau disuruh? Ya, disuruh begitu berakal. Sekarang kau pakai akalmu. Kalau kau pakai Karena aku akalmu, memakai kau akal, makanya aku menuhankan, mengerti. Bang. Kalau kau memakai akalmu, nggak mungkin kau menuhankan manusia yang keluar dari kelamin. Nggak mungkin. Coba, kau pakai akal. Harusnya Yang akal, pertama, Bang, Bunda Rama, bersesuaian dengan Bibelmu, tentang Bang. hukum. Harusnya akalmu. Bang, akalmu harus berkesusian dengan Bibelmu. Kalau di Bibelmu tertulisnya Yesus itu nabi, Yesus rasul, Yesus utusan, jangan kau tuhankan. Yesus tidak menghilangkan hukum Taurat. Gelarnya Bunda, Kau banyak menghilangkan. Yesus berkata, aku hanya diutus untuk Bani Israel. Harusnya akalmu berfungsi. Malulah kau karena kau bukan Bani Israel. Tetapi apa? Akalmu kau matikan. Manusia biasa bisa banyak gelar, apalagi Tuhan. Dia tapi nggak ada gelar Tuhan dia. Iya, tapi dia sebagai Tuhan nggak Bisa ada. dikatakan Yang tidak ada Mesias, kau imani. Tuhan, Nabi, Rasul, banyak gelar Yesus itu. Ya itu benar gelarnya. Tapi dia Tuhan mana di Bibelmu? Kan nggak ada dia Tuhan. Justru yang nggak ada kok imani. Inilah kelucuanmu ya. Kalian itu unyuk-unyuk lucu. Yang tidak ada tertulis diimani. Yang tertulis Rasul, Nabi. Tuhan pun Nggak gelar diimani. juga itu Bunda Rama. Di Itu mana gelar di situ juga. di Bibelmu ada dia Yesus Tuhan? Nggak ada. Kalau Nabi, Artinya gelar guru, penguasa, bahwa Tuhan itu artinya penguasa, penguasa dunia. Aduh. Ini Bahkan kemana-mana di Al-Quran juga Boleh tertulis masuknya, itu Bunda? kok. ya masuk Bang. Yesus itu kalimatullah, penguasa. Oke, izin bumi dulu, dan akhirat. Jackson, kau ngomong apa? Tidak sesuai dengan tema. Ini temanya adalah jangan percaya Paulus. Tadi udah disampaikan tentang perjanjian lama dan keterkaitan hukum Taurat yang diajarkan oleh Yesus, ya, itu ada di Matius pasal 5 nomor 19, bahwa beliau datang tidak untuk membatalkan tetapi untuk menggenapi hukum Taurat itu, bahkan satu titik iota pun itu tidak dibatalkan. Nah, sekarang datang Paulus, Efesus 2 nomor 15, jelas itu adalah klaim daripada Paulus, sebab dengan matinya Yesus segala ketentuan hukum Taurat itu dibatalkan. Nah, kalau merujuk kepada Paulus, kenapa ini orang-orang Kristen sebenarnya tahu bahwa yang dikatakan Paulus di Roma 14 nomor 9, Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Dari konteks ini hubungannya dengan penyalipan itu ya, keterkaitan sama hukum Taurat. Kalau kalian tidak percaya sama Paulus, pastinya Yesus bukan Tuhan. Dan kalaupun tidak ada tulisan Paulus, maka orang Kristen tidak punya Tuhan. Karena perkataan Paulus jelas, Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Dia jadi Tuhan setelah mati dan hidup kembali. Sebelum itu dia sudah Tuhan Dia atau tidak bukan? jadi Tuhan. Kristus ini, ya kan? Betul nggak?
Artinya sebelumnya dia tidak jadi Tuhan gitu. Nah, kalau itu pengataan Paulus, kalau menurutmu salah, berarti Paulus salah. Ngapain kau percaya? Ayo coba renungkan. Aku Coba percaya jawab. sama Yesus kok. Kalau Aku percaya nggak sama percaya Yesus, sama Paulus. perkataan Aku Paulus salah percaya atau dengan benar? kesaksiannya. Paulus itu kan bersaksi tentang Yesus, bukan percaya sama Paulus. Ya, kesaksian Paulus, dia mengatakan dalam tulisannya untuk jemaat Roma, Kristus mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Sebelum dia disalib itu Tuhan atau bukan? Tuhan lo kan itu. Gimana sih? Nah, jadi Dari Paulus salah awalnya dong. sudah mengatakan bahwa Yesus itu kan firman. Gimana? Ini menurut Kalimatullah, Paulus, kalimatullah. Kristus itu mati Penguasa. dulu, mati, bangkit, baru dia jadi Tuhan. Coba kau bacalah Bible kau tuh. Penguasa dunia dan Coba akhirat. konteksnya, coba. Roma 14 nomor 9. Kalau nggak mau baca, aku yang bacain pelan-pelan, Oke, ya. silakan Kang Lito, silakan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Jadi sebelumnya dia bukan Tuhan atau setelah mati ini baru Tuhan? Sebelum dan sesudah, karena begini Kang Lito. Sebelum kematian tidak ada satu orang pun yang percaya. Tidak ada. Kau ikuti Tidak ada nggak? Kau satu orang percaya pun nggak yang ini percaya omongan Paulus? bahkan murid-muridnya tidak percaya kan, enggak banyak murid-muridnya murtad ketika kejadian itu. Murtad pula dibawa-bawanya. Gini, Enggak. Jackson. Seperti Dari yang Thomas dikatakan oleh tidak Paulus, kau percaya. mengimani kah tidak? Seperti Petrus Kau sampai 3 mengimani kali kan tidak? berpokok itu. Ntar dulu. Ini kita lagi bicara di Roma 14 nomor 9. Kau percaya kah tidak? Enggak. Percaya maksudnya apanya? Percaya. Paulus mengatakan sebab Iya. untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Kau percaya kah tidak? Percaya. Kalau percaya, berarti kau mengikuti Paulus. Yesus itu Tuhan setelah dia mati. Percaya kesaksian Paulus, bukan mengikuti Paulus. Aku mengikuti Yesus kok, bukan mengikuti Paulus. Ya kalau kau percaya, coba apa percaya yang dengan kau tangkap dari kesaksiannya. dalil itu? Hah? Dari Apa dalil Kang Lito? itu apa yang kau tangkap? Yang kutangkap, sebelum kebangkitan Yesus, sebelum kematian dan bangkit, tak ada satu orang pun yang percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Kau baca baik-baiklah. Itu maksudnya lo Kang Lito. Ya kau bacalah. Makanya dengan kebangkitan Yesus lah dia menjadikan Berarti Paulus. udah benar, berarti udah benar nih Mengatakan- kata si Bang Dito di apa ya, di 1 Korintus, kata si Paulus, apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Jadi apa yang disampaikan Paulus itu ya bukan firman Tuhan, tapi dia sebagai orang bodoh. Coba baca itu di 2 Korintus 11:7. Baca itu. Jadi semua yang kau imani itu bukan berdasarkan dari Tuhan, tapi dari pemikirannya sendiri, akal-akalannya sendiri. Dari apa? Dari ajaran diterima dari Kristus palsu yang dituangkan di Bibelmu melalui pemikiran si Lukas. Itu kisah para rasul. Penulis yang lain tidak pernah menyinggung tentang pertemuan Paulus itu. Dan itu dia apa ketika diadili oleh Raja Agripa? Dia mengaku itu penglihatan. Coba. Aku berkata bukan menurut firman Tuhan. Jadi Inilah yang Bunda kalian Rahma imani sekarang selama ini. percaya nggak dengan kesaksian Paulus bahwa dia bertemu dengan Yesus yang asli? Ini kita buka. Kalau tidak Kita percaya, tampilkan bagaimana ke kita kau. mendiskusikan? Gitu loh Ini Bunda kita Rahma. buka. Udah stay ya Gurunda, sudah ada. Ini kita belum ya. Ini kita sampaikan ke kau karena ini kan Bibelmu. Kau mengimani si Paulus. Kau mengimani Paulus apa enggak?
Enggak, saya mengimani Yesus. Saya mengimani Paulus hanya Ajar dengan kalau kau kesaksiannya. mengimani Yesus, perkataan Percaya dengan Yesus kesaksiannya dong. mustahile kau Kristen. Yesus beribadah di sinagog karena dia Jangan Judaism, dia Yahudi. Saya tanya kau, kalau kau mengimani Yesus, nggak mungkin kau Kristen. Yesus itu dari keturunan Bani Israel, taat dengan hukum-hukum Torah. Umur 8 hari sudah dihitan, disunat. Dia taat dengan hukum Torah. Makanya ketika seorang murid bertanya kepada dia, guru yang baik, apa yang harus aku lakukan supaya aku mendapat hidup kekal? Turuti perintah Allah, itu katanya, turuti perintah Allah. Bunda Rama, di mana Bunda Rama membaca bahwa sunat itu hukum Taurat? Ya, dia kan taat menjalani, itu kan hukum kekal dari Abraham. Hukum kekal dari Abraham. Lah, Di mana tertulis itu? di Kejadian Sunat itu ketika Abraham. Kita nggak bahas hukum Taurat, kita nggak bahas sunat ya, kita bahas pengajaran Paulus. Paulus itu penyesat. Kisah Abraham Paulus apakah itu itu, apakah itu hukum Taurat? Aduh, kok enggaknya apa hukum Torah itu ya? Banyaklah hukum-hukum Torah itu, tapi yang terutama itu jangan membunuh. Nah, hukum Torah aja pertama jangan membunuh. Kalian mengimani pembunuhan berdarah-darah sebagai suatu karya keselamatan, itu kan koplak. Koplak kan otakmu. Makanya aku bilang, ya problema di Kristen ini akalnya. Akal kalian tidak kalian fungsikan, akalmu tidak kau fungsikan. Kata Yesus, kau untuk mendapat hidup kekal jangan membunuh. Tapi kata Paulus, ya, asal kau percaya kepada Yesus bahwa kau percaya Yesus Tuhan dan Allah membangkitkan dia, maka kau akan selamat. Itu kata si Paulus di dalam Bibelmu. Dia kan sangat bertentangan dengan ajaran Yesus. Kau ngaku-ngaku pengikut Yesus. Begini, Apa yang Ya, kau saya ikut lanjutkan. dari Ini Yesus? poin intinya, Bunda Rahma. Ini Silakan. si Jackson kan dari tadi menolak dia mengikuti Paulus, tapi Kristen dimulai dari tulisan Lukas yang didampingi oleh Paulus. Kenapa double kau? Di mute dulu. Oke, ini teman-teman. Kalau teman-teman pengen tahu Kristen itu dari Paulus, dengarkan yang Kristen-Kristen. Ya, yang tolol-tolol di bawah, sok-sokan tidak mengakui mengikuti Paulus. Kalian baca, aku baca ini, Roma 11 nomor 13. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa Kristen, justru aku adalah rasul untuk kalian Kristen. Aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Dengar, kalian baca Bible itu. Jangan cuman asumsi. Begitu Paulus dengan berapa tulisannya, 13 surat-suratnya ditambah Ibrani. Kalian masih nggak mau mengikuti Paulus. Aku hanya mengimani kesaksiannya. Yang jadikan Yesus Tuhan itu Paulus. Dompala. Dienak-enakin, diskusi, disambut enak. Kok kalian malah ini. Dari tadi aku bicara nih. Nah, turunlah kau minum Makanya ergot. karakternya kan Turunlah kau minum ergot. Orang serius, kau ketawa-ketawa. Itulah kau pengikut ya Paulus nggak memang. jelas.